Halo guys, aku akan melanjutkan cerita alur film The Daily Life of the Immortal King episode ketiga dan keempat season 2. Bagi yang penasaran, simak ya. Scene dibuka dengan insiden kecelakaan pesawat yang ditumpangi oleh Sanren 10 tahun yang lalu, yang mana itu merupakan pembunuh nomor 1 di dunia yang kini telah menghilang. Guaho menjelaskan ada rumor yang beredar jika ada seseorang yang pernah bertemu dengan Sanren di dekat sekolah mereka. Guru Pan masuk kelas dan memberitahu jika saat ini ada murid baru. Ia bernama Lin Xiaoyu, merupakan murid pandai dan rajin yang kini masuk dalam kelas elit. Kita berpindah di luar sekolah, yang mana Guru Wang sedang mencari sosok misterius. Guru Wang terkejut, ia pikir itu merupakan Yinglu, namun ternyata salah. Seketika ledakan besar pun terjadi. Kita berpindah ke Wangling DKK, yang mana mereka sedang membicarakan tentang Yinglu yang dipenjara di sekolah mereka. Raja Iblis Tun Tianha juga pernah dipenjara di sekolah mereka. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja melihat sosok yang mirip dengan Sanren. Mereka pun mengikuti langkah Sanren hingga masuk dalam sebuah kamar, yang ternyata kamar tersebut merupakan kamar dari Lin Xiaoyu, murid baru di sekolah itu. Tiba-tiba saja Lin Xiaoyu datang dan terkejut melihat mereka berada di sana. Karena saking paniknya, mereka malah mempencet tombol terjun ke ruangan bawah tanah. Scene berpindah ke Sanren. Wanita yang mirip dengan Yinglu tersebut merupakan kakak dari Yinglu yang bernama Sanren. Sanrenlah yang telah menghilang selama 10 tahun yang lalu akibat dari kecelakaan pesawat. Dan sekarang ia menghampiri sang adik, namun bukan untuk menyelamatkannya. Ia malah mengeluarkan anak panah dan akan membunuh Yinglu karena telah gagal membunuh Sunrong. Namun usahanya itu digagalkan oleh Guru Wang. Kita kembali ke Wangling DKK yang terjatuh. Mereka ternyata tembus sampai ke penjara Yinglu. Dan kini mereka mendarat di sebuah ruangan. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan dari Sanren. Nah, kini terungkaplah siapa Sanren yang sebenarnya. Ia merupakan pemimpin aliran bayangan. Karena insiden pesawat jatuh, ia terpisah dengan orang yang ia cintai dan masuk dalam dunia iblis. Nah, ia bisa masuk dalam dunia iblis itu karena dulu 10 tahun yang lalu ada monster katak yang ingin menghancurkan dunia. Nah, monster katak tersebut yang dikalahkan oleh Wangling. Ini ada di episode pertama nih jika kalian mengikuti dari episode pertama. Di sisi lain ternyata ada pesawat yang sedang lewat dan terkena imbasnya. Untung saja Wangling melihat ada pesawat yang akan jatuh dan ia segera menolong pesawat tersebut. Semua orang selamat terkecuali Sanren karena pada saat itu ia tidak duduk dan tidak memakai sabuk pengaman yang mengakibatkan ia tertarik masuk dalam dunia iblis. Nah, kini ruangan tersebut digunakan oleh Sanren selama 10 tahun untuk menunggu kekasih yang ia cintai yang terpisah akibat dari insiden kecelakaan pesawat. Ternyata sosok laki-laki yang ia cari selama ini adalah Guru Wang. Nah, sekarang kita masuk ke episode 4 nih. Dalam episode 4 kali ini bercerita tentang perawatan rutin pedang roh. Guru Wang dan Sanren sedang menjelaskan bagaimana perawatan pedang roh yang sesuai SOP. Karena minggu depan akan ada kelas profesional kelas pedang, diharapkan para murid mempersiapkan pedang roh masing-masing. Saat di kereta, Wangling DKK sedang berbincang mengenai perawatan pedang roh. Sunrong juga menjelaskan yang mana pedang roh kelas menengah dan besar dapat dirawat di toko pedang roh 4S. Sunrong juga mengajak mereka untuk merawat pedang roh masing-masing. Sunrong pun menanyakan pedang roh milik Wangling, yang ternyata pedang roh milik Wangling sedang dalam perawatan juga. Kini mereka telah sampai di toko pedang roh 4S. Saat mereka akan masuk, mereka terkejut karena disambut oleh Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu bekerja di sana sebagai perawat pedang roh. Ternyata ia bekerja sebagai perawat pedang roh karena berharap bisa bertemu dengan sang kakak yang telah lama menghilang.
Di tengah perbincangan mereka, muncul Presiden Tang DKK yang ingin terlebih dulu pedang rohnya dirawat. Namun Sun Rong sudah memesan tempat tersebut dan mengeluarkan kartu VIP-nya. Mereka pun adu cekcok karena tidak ada yang mau mengalah, yang mengakibatkan Lin Xiaoyu harus bekerja lembur untuk merawat pedang roh milik Presiden Tang. Nah, Wang Ling pun memiliki ide untuk membuat pedang roh untuk Lin Xiaoyu, yang mana mereka akan membuat setelah toko tutup. Kini mereka sedang berusaha untuk membuat pedang roh. Berbagai percobaan mereka lakukan. Pagi menjelang, kini Lin Xiaoyu akan mulai bekerja kembali dan terkejut melihat ada mereka yang memberikan pedang roh untuknya. Karena minggu depan ada kelas pedang roh profesional. Lin Xiaoyu merasa sangat senang karena diberi pedang roh, namun tiba-tiba saja Presiden Tang datang dan menghina pedang roh milik Lin Xiaoyu dan ingin sekali menguji seberapa hebat sih pedang roh milik Xian Yu ini. Pertarungan pun dimulai saat Presiden Tang akan menyerang Lin Xiaoyu. Ternyata pedang roh milik Lin Xiaoyu melahap kekuatan spiritual milik Presiden Tang. Dan Lin Xiaoyu memenangkan pertarungan tersebut. Di sisi lain, pedang roh milik Wang Ling kembali dan kini sudah terawat dengan baik. Tunggu kelanjutan cerita dari The Daily Life of the Immortal King episode ke-5 dan ke-6 hanya di channel Devina Story. Xie xie.